Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas salah satu bagian dari chapter 6 bukunya Slavin ya, yaitu tentang cognitive learning theories ya, khususnya pada aplikasi brain research ya pada pengajaran di kelas. Nah, ada beberapa catatan ya terkait penelitian otak ya atau brain research ya yang disampaikan oleh Slavin di chapter 6 ini. Yang pertama adalah bahwa secara umum penelitian terkait otak ya dan penerapannya pada bidang pendidikan itu masih lebih banyak terkait penelitian psikologi kognitif gitu ya. Jadi yang disebut Slavin itu traditional cognitive psychology gitu. Jadi belum ya atau bukan murni brain research gitu. Nah, mungkin suatu ketika brain research nanti akan memvalidasi teori psikologi kognitif klasik tadi ya, yang traditional cognitive psychology tadi. Nah, walaupun ya neuroscience itu berkembang pesat ya, namun sebenarnya hasilnya itu belum bisa memberikan sumbangan signifikan itu ya terhadap khususnya terhadap guru dan atau proses pembelajaran dalam kelas ya. Nah, ini catatan kedua ya dari Slavin ya. Jadi misalnya fMRI ya, functional magnetic resonance imaging itu kalau menunjukkan bahwa ada bagian tertentu ya dalam otak yang aktif ya ketika siswa membaca gitu ya. Nah, informasi ini sebenarnya tidak memberikan atau belum ya memberikan hal yang berguna untuk guru ya itu ya. Jadi baru sebatas ya kita tahu ada kondisi otak tertentu yang dia akan aktif ketika siswa membaca. Nah, jadi belum ada sumbangan signifikan terkait pengajaran ya di dalam kelas itu. Oke, kita lanjutkan catatan selanjutnya tentang brain research dan hubungannya dengan pengajaran di kelas ya. Nah, tadi itu yang sebelumnya itu pendapatnya Willingham ya. Jadi Willingham itu menambahkan juga bahwa aplikasi ya hasil penelitian neuroscience itu dalam pembelajaran kelas harus dilihat secara hati-hati gitu ya, karena hasil penelitian tersebut masih belum lengkap gitu ya untuk memahami keseluruhan proses kognitif gitu ya. Jadi masih seperti potongan dari satu atau dua potongan dari keseluruhan puzzle yang besar gitu ya, kognitif puzzle ya kalau di Slavin disebutkan gitu ya. Nah, contohnya ya itu ya penerapan informasi otak kiri, otak kanan itu yang populer sebagai dasar pada banyak metode pembelajaran ya, pengajaran, namun ternyata terbukti itu tidak tepat gitu ya, bahwa adanya kedua hemisfer ini berperan ya, keduanya itu berperan ya pada proses kognitif gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di Neuromyths ya di video selanjutnya. Nah, tapi ya walaupun ada keraguan ya mengenai penerapan ya korelasi antara neuroscience dan pembelajaran di kelas ya, namun yang jelas bahwa dengan brain research itu memperjelas beberapa hal gitu ya. Jadi bahwa
bahwa perubahan psikologis ya, perubahan perilaku ya, perubahan cognition ya, itu sebagai hasil belajar ya, itu berkorelasi dengan perubahan pada otak gitu ya, karena kita sudah tahu tadi ada bagian-bagian tertentu otak yang berubah ya, atau teraktivasi gitu ya. Nah, kita juga tahu ya bagaimana dan di mana perubahan tersebut terjadi gitu ya. Nah, ini sumbangannya brain research itu ya, di sini gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, walaupun ada semacam tadi ya perbedaan pendapat ya, atau perbedaan atau bahkan kontroversi gitu ya terkait penelitian otak dan penerapannya pada proses pengajaran gitu. Namun ada beberapa konsep yang sudah disepakati gitu ya, sudah menjadi konsensus gitu ya, bahwa terkait penelitian otak dan pengajaran. Jadi kita akan bahas ini satu persatu ya. Oke, jadi ini konsensus ya terkait penelitian otak dan proses pengajaran. Nah, konsensus yang pertama adalah bahwa tidak semua proses pembelajaran itu sama gitu ya. Jadi ada beberapa jenis proses belajar yang lebih mudah dari proses yang lain gitu ya. Nah, misalnya proses belajar yang dianggap mudah itu mempelajari bahasa itu ya, memahami stimulus sosial, pemahaman terkait objek dalam ruang, geometri, sistem angka gitu, yang perbedaan antara yang hidup dan mati itu intuitif gitu ya, itu dianggap mudah karena biasanya relevan ya dengan kehidupan individu sehari-hari gitu ya. Dan juga ada yang proses belajar yang dianggap lebih sulit ya, menguasai pembagian, aljabar ya, persamaan matematika, hukum Newton dan sebagainya. Ini konsensus yang pertama. Jadi semua educator itu ya, itu menganggap setuju akan adanya hal ini gitu, fenomena ini gitu. Nah, kemudian konsensus yang kedua adalah bahwa kita tidak bisa mengubah otak ya yang belum siap untuk berubah gitu ya. Jadi mungkin masih ingat ya yang disampaikan Piaget ya, anak pada tahapan tertentu misalnya pre-operational ya, usia 2 sampai 7 itu belum bisa menyelesaikan permasalahan pada tingkat yang lebih tinggi gitu ya, yang masuk misalnya ke formal operational ya di usia ke 11 ke atas gitu ya. Jadi perubahan perilaku ya, proses akibat proses pembelajaran gitu ya, tidak dapat melebihi perkembangan struktur neural gitu. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kita tidak bisa mengubah otak yang belum siap belajar ya, karena ini terkait kesiapan, terkait perkembangan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian pencapaian kognitif itu bersifat domain spesifik gitu ya. Jadi otak itu bersifat bukan general problem solver itu ya, yang bisa memecahkan semua masalah individu gitu ya, yang dihadapi individu gitu. Nah, namun otak itu lebih berupa sekumpulan problem solver yang spesifik ya, dengan bagian tertentu yang beradaptasi untuk memecahkan masalah tertentu yang terbatas gitu ya, jadi spesifik gitu ya. Misalnya tadi problem solver yang spesifik itu geometric problem solver ya, misalnya menemukan jalan pulang ya, menemukan rumah kita gitu ya. Linguistic problem solving gitu ya, yang
yang berguna untuk memahami bahasa ya, memahami komunikasi ya. Kemudian people ya, problem solver ya, memahami informasi sosial ya. Jadi ini ya, jadi selain dia ada unsur perkembangan, juga sifatnya yang tidak general problem solver tapi lebih spesifik gitu ya, spesifik kemampuan, gabungan dari kemampuan-kemampuan yang spesifik gitu. Nah, ini konsensus yang ketiga bahwa beberapa daerah otak itu mungkin sangat penting untuk output kognitif dan mendukung beberapa jenis aktivitas saraf yang berkaitan dengan pembelajaran dan kognisi gitu ya. Nah, ini bagian spesifik ya yang menjadi fokus penelitian itu, banyak penelitian itu adalah prefrontal cortex ya. Nah, bagian ini berhubungan dengan perilaku kognitif ya, kognitif yang yang disengaja gitu ya, yang dikembangkan di kelas gitu. Jadi seperti behavioral planning and reasoning ya, perencanaan dan penalaran perilaku ya, attentional process ya, proses perhatian, impulsive control, kontrol impulsivitas, kemudian planning and executive function, executive cognitive function ya, perencanaan fungsi kognitif dan kognitif eksekutif ya. Nah, ini bagian prefrontal cortex ini banyak diteliti gitu ya. Nah, hal yang menarik adalah bahwa ternyata bagian prefrontal cortex ini secara struktur itu masih belum matang gitu ya, walaupun sampai pada usia remaja gitu ya. Jadi disebutkan gray matter itu mencapai usia puncaknya pada usia 11 ya untuk wanita dan 12 tahun untuk pria gitu ya. Nah, volume white matter pada bagian ini berkembang sampai dewasa gitu. Nah, area ini kan berhubungan dengan kemampuan bertindak rasional gitu ya. Jadi tadi ya, seperti kemampuan menahan impulsi ya, menimbang keputusan tadi ya, cognitive function tadi termasuk ya. Nah, kemudian apa artinya ini dalam pengajaran di kelas ya, kita lanjutkan. Nah, jadi terkait perkembangan otak dan fungsinya ini, berarti pusat penerimaan siswa itu bukanlah kotak kosong yang harus diisi dalam proses pembelajaran itu ya. Karena kotaknya aja memang belum jadi gitu loh. Jadi bukan kotak kosong yang harus diisi, tapi ternyata kotaknya aja belum jadi itu. Jadi masih berkembang dan berubah-ubah gitu. Nah, pembelajar itu jadi di sini sistem saraf yang sedang dalam proses gitu ya, berubah setiap ada aktivitas baru, setiap ada fakta baru, keterampilan baru yang dikuasai gitu ya. Nah, ini jadi salah satu bagian dari brain research yang aplikatif untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Namun kembali ke tadi ya, ini masih tahap awal gitu ya. Jadi potongan puzzle untuk pemahaman proses otak yang harapannya nanti akan menghasilkan insight ya yang lebih banyak untuk pembelajaran di kelas. Dan mungkin tidak hanya insight ya, tapi juga strategi yang berguna itu ya, useful strategies itu ya, yang bisa digunakan untuk
proses pengajaran di kelas itu. Nah, baik, itu saja. Selanjutnya kita nanti akan membahas ya tentang neuromyths ya dan neuroglues ya. Jadi mitos dan fakta seputar brain research ya yang banyak diterapkan di dunia pendidikan. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.